Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan ke-9, yaitu tentang jurnalisme investigasi, elemen, prinsip, dan teknik reportase. Jadi ini bahannya juga sudah Bapak share di grup. Silakan ditengok bahannya. Pertemuan ke-9. Jadi jurnalisme investigasi, elemen, prinsip, dan teknik reportase. Salah satu ciri khas jurnalisme investigasi dibandingkan bentuk jurnalisme lainnya adalah kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual serta menyampaikan isi yang relevan dan pengaruhnya kuat dengan masyarakat. Lalu munculnya beberapa berita investigasi bukan hadir begitu saja, jadi perjalanan panjang para wartawan media dan berita investigasi diawali oleh beberapa fase dan pengaruh kuat dalam kemunculannya. Jadi kalau menurut materi kita ini eh, salah satu ciri khas investigasi itu dibandingkan jurnalisme lainnya adalah kemampuan. Nah, jadi kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif. Lalu salah satunya adalah pengaruh politik. Investigator harus eh, memenuhi prinsip-prinsip investigasi antara lain sistematis, logis, subjektif, legal, ilmiah, efektif, jaringan atau networking, kompeten, kerahasiaan dan independen. Nah, jadi di sini juga penting untuk investigasi report ada beberapa tahapan dalam menjalankannya yaitu conception, feasibility, study, go no go namanya ada juga nanti dijelaskan, decision, base building, planning, original research, evaluation, filing the gap. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan to final evaluation, writing and rewrite. Jadi menulis dan menulis ulang, kemudian publikasi dan follow up story. Jadi semuanya harus sejalan itu. Kemudian elemen dan prinsip investigasi report itu, jadi jurnalisme investigasi biasanya meliputi elemen-elemen berikut ini. Nah, membocorkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya kepada publik. Jadi kalau belum membocorkan kejahatan-kejahatan, nah itu belum belum seru kayaknya. Kemudian efek dari peristiwa tersebut adanya temuan yang sangat panjang eh, dan dalam area yang luas. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik yang masih ngambang dalam benak mereka. Jadi publik umpamanya masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi jurnalisme investigasi itulah gunanya untuk mengungkapnya. Kemudian menempatkan bukti-bukti pendukung yang kuat. Jadi kalau jurnalisme investigasi ya harus ada bukti-bukti kuat yang bisa digunakan untuk betul-betul yakin orang setelah membaca hasil investigasi kita. Kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan, sehingga publik juga tidak salah paham. Nah, makanya jurnalisme investigasi harus berhati-hati dalam menulisnya. Kemudian agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi report antara lain. Nah, jadi harus sistematis. Nah, ini yang tadi disebutkan dari awal sistematis. Jadi investigasi harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang dalam artian harus terstruktur sehingga tidak amburadul. Kemudian sistematis itu ya berurutan dengan perencanaan yang matang. Jadi harus berurutan kemudian ada perencanaan. Jadi kalau kalau tidak ada perencanaan biasanya sulit untuk mencapai sistematis ini. Kemudian logis. Dalam penggalian data dan investigasi report itu harus benar-benar relevan dan tentu saja harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia.
Jadi penggalian data itu benar-benar relevan, jadi sesuai dengan yang diinginkan publik. Kemudian objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus dibenarkan. Jadi kalau ada sekarang media yang memihak kepada satu pihak, itu tidak lagi disebut media itu objektif. Jadi banyak orang membilang, ini media ini tidak objektif lagi nih, karena mungkin ya mereka tidak menyalahkan yang salah. Yang benar kadang dibuat salah, yang salah kadang dibuat benar. Itu di media itu tidak lagi objektif. Jadi yang kalau untuk investigasi reporting ini ya harus objektif. Kalau memang salah, ya salah. Yang sulitnya kan seperti ini. Kalau ada perusahaan media, contohnya sebuah televisi atau media online, tahu-tahu yang salah itu adalah bos mereka. Nah, itu yang sulit tuh. Berani nggak wartawannya menulis bos mereka yang salah? Itu memang belum Bapak temukan sebuah media yang menghantam bosnya, karena takut-takutnya mereka dipecat juga kan. Kemudian legal, legal berarti diakui oleh hukum, diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengikatnya. Ilmiah, investigasi harus dijalankan berdasarkan eh, penelitian, proses yang panjang, tidak boleh mengada-ada. Betul kan, Pak? Nah, betul kan, Pak? Betul kan? Jadi tidak boleh mengada-ada, jadi ilmiah. Di ilmiah tidak boleh mengada-ada, jadi harus benar-benar memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Kemudian efektif, investigasi harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan yang penting menimbulkan efek yang sangat baik. Kemudian jaringan atau networking, itu dia. Investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerjasama antar jurnalis yang satu dengan yang lain, bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis manapun, termasuk hubungan kerjasama antar negara. Ini ada foto aja. Oke, ini ada gabung lagi selfie, Gayatri. Jadi ada kompeten. Jadi investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan, dan pengalaman bidang masing-masing. Kerahasiaan dalam penggalian investigasi tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi untuk menjaga privasi keluarga yang bersangkutan selain daripada pelaku utama terhadap suatu kejadian. Nah, kemudian independen, investigasi dijalankan memang karena benar-benar hasil dari galian kita sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak yang manapun. Kemudian teknik reportasi jurnalistik, investigasi adalah beberapa tahapan conception, yaitu menelusuri berbagai ide. Kemudian feasibility study itu mempersiapkan kemampuan dan peralatan. Lalu go no go decision, jadi mengukur hasil dari investigasi, base building mencari sumber yang kuat, planning pengumpulan, kemudian original research, revelation merekap ulang, jadi direkap juga, kemudian filling the gap menyampaikan hasil penelitian dan menutupi apa yang tidak perlu dipublis. Jadi tidak semua yang kita temukan itu harus dipublis. Ada juga yang harus ditutupi, tapi bukan untuk menutupi kesalahan orang. Kemudian final evaluation mempertimbangkan sisi positif dan negatif investigasi itu. Dan kemudian rating and reward. Jadi mempublikasikan hasil penelitian investigasi dan tetap melakukan pengawasan terhadap kesalahan-kesalahan penulisan. Harus diawasi juga publication and follow up studies. Jadi menyampaikan liputan investigasi yang seringkali tidak terbit dalam satu kali penerbitan, tetapi juga pembaca harus memerlukan perkembangan dari masalah yang diungkap. Lalu di sini tadi ada go no go decision, jadi mengukur ada juga. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada banyak nih yang ikut ujungnya beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini dalam 7 menit lagi kayaknya dia habis rekamannya. Ada yang mau ditanyakan? Kita berapa pertemuan lagi, Pak? Hari ini 2 saja. Dua saja. 90. Sampai jam berapa, Pak, hari ini? Ini kan habis ini dia nanti mengcompare nih kira-kira agak berapa menit biar nyimpan dia dulu kan menjadikan Ya. video. Nanti kita join lagi.
rekaman yang baru lagi nanti. Oke, oke, oke. Nah, jadi hari ini kan 2 kali pertemuan di jadwalnya. Ini Bapak lagi di rumah sakit nih karena anak Bapak sakit. Makanya kita Iya, iya. tak jadi kita di ini eh, tak jadi Kampus. di kampus. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Bukan baru Bapak jam 12 malam Bapak berangkat malam tadi. Kemudian kan Iya, Pak. kayak apa ya? Kayak kompeten. Jadi kalau ada juga orang bilang ada wartawan itu harus kompeten, kompeten gitu kan. Jadi kalau investigasi itu wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan dan pengalaman bidang masing-masing. Jadi kalau umpamanya eh, wartawannya kurang pengalaman, itu melakukan investigasi memang agak sulit. Tapi kalau wartawannya memang sudah kompeten, makanya ada namanya uji kompetensi wartawan. Itu kalau yang sudah kompeten itu, tuh enak melakukan investigasi karena dia memang sudah teruji. Kemudian ada juga efektif. Jadi investigasi itu harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan yang penting ya menimbulkan efek yang sangat baik. Jadi tidak ibaratnya ubur-ubur ikan lele ya tidak bertele-tele gitu kan. Jadi kalau bertele-tele investigasinya ya itu namanya nanti tidak efektif. Kemudian independen ini memang oh, ibarat setipis kulit bawang ini, entah independen atau tidak nih wartawan melakukan investigasi itu yang sulit juga membedakannya. Kemudian eh, ada teknik-tekniknya tadi ada final evaluation. Jadi mempertimbangkan sisi positif dan negatif investigasi. Jadi kalau hasil investigasi itu ternyata akan efeknya kurang baik terhadap eh, bangsa umpamanya, itu mohon dipertimbangkan. Seperti bisa-bisa saja hasil pengungkapan investigasi itu bisa membuat negara kacau, umpamanya. Itu jangan dipublikasikan. Kan ada beberapa temuan-temuan terkadang, contohnya saja, Mama, kan ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam kode etik, hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan. Tahu-tahu karena menurut wartawan yang melakukan investigasi atau media yang melakukan investigasi ini menarik, tahu-tahunya menyalahi kode etik. Itu jangan dilakukan. Kemudian conception, jadi menelusuri berbagai ide. Jadi kalau ada ide-ide satu, dua, tiga ya harus ditelusuri. Jangan hanya satu ide ini ditelusuri juga, ide yang lain ditelusuri juga. Jadi ini kan investigasi ini agak mendalam. Jadi bukan berarti kita meliput kayak kayak kalian melihat gerombolan wartawan, ada gerombolan wartawan umpamanya nongkrong-nongkrong di sebuah kedai, tahu-tahu ada acara di gedung serbaguna. Kadang-kadang kan cuma sampai di sana. Jadi kita hanya mengetahui wartawan itu seperti itu. Nah, tapi kalau sudah mengarah kepada yang lebih punya konsep, ya ditelusuri berbagai ide, tidak hanya meliput kegiatan-kegiatan seremonial saja, tetapi juga meliputi yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 2 menit sebelum ditutup oleh Zoom ini, biar direkod dulu atau dikompres dulu. Nanti join lagi untuk pertemuan ke-10 agak beberapa menit lagi ya setelah ini. Ada yang mau ditanyakan? Kayak umpamanya pernah kalian dengar go no go decision umpamanya. Mengukur hasil investigasi ya, gimana cara mengukurnya Pak? Umpama contoh, itu kan pertanyaan. Ya kalau mengukur hasil investigasi itu kan kita tengok apakah eh, tingkat keakuratan datanya sudah benar apa tidak gitu. Terkadang yang sulit itu kalau melakukan investigasi di bank. Nah, itu di bank itu agak sulit itu karena data pribadi orang di bank itu susah dijebol. Nggak bisa kecuali ada surat dari aparat keamanan untuk mengungkap sebuah kasus itu boleh. Kalau kita datang-datang saja nggak akan mau orang bank ngasih, Pak kami mau nengok rekening pejabat si A itu nggak akan bisa tuh. Jadi harus bisa juga
dicari atau diukur kemampuan atau hasil yang dibuat. Kemudian base building. Nah, jadi harus kuat dalam menggali kasus. Jadi harus kuat. Bentar lagi waktunya habis. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak mengenai jurnalisme investigasi, elemen, prinsip, dan teknik reportase ini? Jadi tadi jurnalisme investigasi, elemen, prinsip, dan teknik reportase. Tadi elemen, kemudian prinsip, elemen dan prinsip investigasi report. Lalu tadi ada teknik reportasenya. Ada yang mau tanyakan? Apa contohnya tadi prinsip? Sistematis. Nah, ini waktunya mau habis. Nanti join lagi setelah ini. Karena rekamannya Bapak simpan dulu. Nanti Bapak uh, download di YouTube. Dan YouTube-nya juga bisa diputar kembali. Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini udah banyak nih. Udah bagus juga. Udah 6 orang kan joinnya kan. Nah, ini sekalian nanti absennya kan udah ada video apa foto ininya, foto layarnya sama Bapak. Ada yang bertanyakan? Ini pertemuan ke-9, pertemuan ke-10 nanti join lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.